Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Excel di dalam bisnis analitik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Jadi selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini yang pertama ada linear regression. Di sini ada coefficient of slope, ada coefficient of intercept, ada duration dan juga score. Eh, jadi di sini kita akan mencari skor yang masih dari bagian yang masih kosong ini. Itu yang pertama di sini, selanjutnya di sini. Nah, cara untuk minus blok, kemudian koma, kemudian durationnya, true, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk dengan scatter, kita klik kanan, add trend line, kita checklist yang display equation, ya, yaitu Y sampai 503. Kemudian yang bagian kita ambil belakang ini yaitu 6162. Cara mencari skor yang di sini caranya yaitu sama kan dengan bah. Kemudian kita klik enter. Desimalnya. Dan datanya ini tinggal yang pertama. Oke, jadi di sini yang kedua ada linear regression hypothesis testing. Yang pertama ada iklan radio, ada digital marketing, ada iklan koran, dan juga ada keputusan pembelian. Jadi di sini data salin di SPSS. Ini data terus. Oke, jadi di sini selanjutnya data yang sudah kita copy, kita salin di SPSS. Nah, jika variable view di sini namanya kita ganti menjadi x1, x2, x3. Halnya di sini kita ubah menjadi 0 semuanya. Iklan radio. Yang kedua ada digital, ada iklan koran, dan yang terakhir ada keputusan pembeli. Kita ubah menjadi scale untuk yang X1 sampai X3, dan kita kembali lagi ke data view. Kita tunggu angkanya muncul. Kemudian di sini kita klik yang analyze, kemudian linear,
Nah, di sini yang keputusan pembelian dan yang sisanya kita masukin ke indent. Selanjutnya di sini kita klik yang statistik, kita klik yang collinearity, kemudian kita klik ini yang S receipt, kita masukin ke yang Y, dan yang zipred kita masukkan. Dan di sini histogram dan juga normalnya kita checklist, kemudian continue, kemudian yang residuals dan unstandard, kemudian kita klik continue. Untuk udah kita biarkan, dan ke bawahnya juga udah biarin aja, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini sudah keluar outputnya. Dapat kita lihat di sini yang ini untuk apa namanya, regressionnya sebesar 0,7 atau kuat antara variabelnya dengan keputusan pembeliannya. Kemudian di sini ada R square-nya sebesar 0,5. Di sini kita ke ANOVA-nya. Di ANOVA-nya ini menunjukkan 0,046. Ini menunjukkan hampir signifikan. Apa, diagram-diagramnya. Kemudian setelah ini kita kembali ke data view untuk menganalisis hipotesis. Selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini udah ada variabel yang baru. Nah, kemudian di sini kita blok yang bagian variabel yang barunya ini, analyze, kemudian analyze. Kita klik yang non parametric test, kemudian klik yang one sample. Kemudian yang unstandard ini kita masukin ke tes variabelnya. Kemudian di sini normal, terus kita klik yang OK. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan tesnya tadi, ini sudah keluar outputnya. Dari data kolom itu normal. Sekian dari linear regression hypothesis test. Terima kasih. Ini yang ketiga yaitu logistic regression binary. Jadi data yang ada di sini akan kita copy, lalu kita salin di SPSS. Kita copy dulu. Jadi kita copy, lalu kita Oke, selanjutnya data yang sudah kita copy tadi, kita salin di sini. Salin di SPSS. Nah, seperti ini. Kita pergi ke variable view.
untuk yang variabel 0001 ini kita ganti menjadi X variabel yang 0002 ini kita ganti dengan Y. Nah, soalnya ini kita ubah menjadi 0. Untuk labelnya di sini yang X1 kita beri E dan right. Untuk yang missingnya ini yang pertama itu tetap dan yang kedua itu kita ganti. Oh sorry, maaf. Jadi values untuk yang pertama itu tetap. Jadi yang kedua ini yang pertama kita tuliskan dulu 0 untuk variabelnya, untuk value-nya, dan untuk labelnya kita beri subscribe. Kita klik add. Yang value-nya itu selanjutnya kita tulis 1. Dan untuk labelnya kita tulis, kemudian kita klik add. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk measure ini yang pertama kita ganti dengan scale. Yang kedua kita ganti dengan nominal. Data view. Kemudian di sini kita klik yang analyze. Kemudian regression. Lalu kita pilih yang binary logistic. Nah, selanjutnya di sini yang subscribe kita pindahkan ke yang dependent 1. Nah, selanjutnya kalau sudah kita pilih yang option. Di sini kita checklist yang bagian Hostmare dan juga iteration history. Yang bawahnya ini juga nggak usah diapa-apain lagi. Nah, di sini outputnya akan keluar. Nah, selanjutnya ini adalah output dari hasil yang tadi. Nah, kemudian kita akan menginterpretasikannya di Microsoft Word. Oke, jadi yang pertama yang akan kita interpretasikan itu adalah yang model summary. Ini, jadi ini akan kita copy kemudian Microsoft Word. Oke, jadi di sini data yang lain di Microsoft Word. Dan untuk penjelasannya, nilai menunjukkan 288 di X dalam kurung memengaruhi ya B, Y, right, kurung 2,8%. Sedangkan dipengaruhi atau variabel lainnya kita akan mengcopy data. Oke, selanjutnya setelah kita mengcopy data yang Hosmer dan Lemeshow test dari hasil salin di sini, dan, untuk penjelasan itu ada sama dengan 0 yang digunakan dan H1 yang digunakan dengan. Nah, jadi si Hosmer and test didapatkan signifikan sebesar 0,802 tersebut lebih besar
Sehingga dengan value tersebut diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulan data yang digunakan fit dengan modelnya. Di sini kita akan mengcopy data output dari SPSS tadi yang classification table. Jadi kita akan mengcopy, kita copy dulu datanya, kemudian kita paste di sini. Nah, ini datanya, data dari overall percentage dapat angka sebesar 78%. Model ini memiliki tingkat prediksi itu sebesar 78%. Kita copy dari output SPSS tadi itu variable in the equation. Jadi datanya variables in the equation. Kemudian kita paste di Microsoft Word. Nah, ini datanya. Penjelasannya yaitu variabel atau yang H tadi memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 nilai p-value atau SIG sebesar 0,019, yang mana nilai tersebut dari 0,05, sehingga bukan variabel yang X atau yang H ini memiliki pengaruh positif dan juga signifikan variabel Y atau yang subscribe. Nah, jadi untuk linear regression yang binary ini ada interpretasinya. Oke, sekian dari linear regression binary. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan machine learning. Oke, yang selanjutnya di sini ada machine learning. Jadi di sini datanya ada IQ, ada gender, ada ability, ada personality, ada apa sih ini? Juga ada performa. Jadi di sini kita akan mencari tahu apakah IQ, personality, gelar, terus ada altita hair itu tuh berpengaruh terhadap. Cara yang pertama itu kita klik yang analyze, terus kita klik yang multi-layer perception. Oke, kalau sudah seperti bagian performa ini kita masukin ke dependent dan sisanya ini kita masukin ke covariate. Nah, terus selanjutnya kita klik yang partition. Ini nggak usah kita papain karena ini cuma dari datanya doang. Ya, architecture ini juga nggak usah diapa-apain. Kemudian yang training ini juga kita lewatin.
Selanjutnya yang di bagian output, ini kita yang bagian save-nya ini kita klik yang save predicted value or category for each dependent variable. Terus kalau udah kita klik OK. Oke, selanjutnya di sini outputnya tadi sudah keluar. Kemudian dapat kita lihat di sini yang pertama ada case processing summary. Jadi di sini tuh ngasih tahu kita. Kemudian di model summary ini memberitahu kita seberapa persen kesalahan dari prediksinya. Nah, kalau dilihat dari datanya, ini masih jelek. Kemudian di independent variable-nya, ini juga udah kelihatan jelasnya lagi. Ini yang pertama ada yang paling ada angker, ada teliti, ada personality, ada Aldi ada matematika, ada gender dan juga. Ini untuk yang normal list ini apa ya? Biar kita tuh gampang untuk baca data dari yang di sini. Kalau balik ke data view, yang nantinya tuh bakal muncul variabel baru. Nah, di situ kita bakal nyoba buat memperbaiki datanya lagi. Kita balik ke data view. Nah, selanjutnya di sini udah keluar. Nah, tapi tadi kan masih ada kesalahan. Maka kita harus membuat ulang lagi itu hasilnya sudah sesuai. Jadi yang pertama kita ulangi lagi langkah yang pertama tadi, yaitu analyze, terus neural networks, terus multi-layer perception. Nah, ini kita balik ke variable. Jadi di sini data yang nggak penting itu kita kembaliin lagi ke bagian sebelah kiri. Kita keluarin dari yang nggak usah diapa-apain. Terus habis itu yang gender ini kita kembaliin. Terus yang teliti ini juga kita kembaliin. Terus yang gelar juga kita kembaliin. Terus yang sukses menyelesaikan matematika kita kembaliin. Fansnya karena akan mengganggu dari prediksinya. Terus kalau udah kita langsung klik OK. Nah, selanjutnya eh, di sini sudah keluar output yang baru. Nah, ini untuk cache processingnya ini data. Kita langsung ke model summary-nya. Nah, di di model summary-nya ini di persen incorrect-nya yaitu sebesar 19,7 dan juga di 25. Ini kurang dari 30, maka di sini sudah menunjukkan hasil yang bagus. Kalau udah kayak gini, kita balik lagi ke data view. Nah, selanjutnya di sini variabel data yang baru udah keluar. Nah, di sini kita bisa ngelihat berapa banyak jumlah skor dari setiap orangnya. Bentar. Jadi skor yang paling tinggi itu nantinya bakalan menjadi kandidat untuk dipilih menjadi pegawai yang baru. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah yang paling besar itu di yang nomor 114 dan juga 115. Jadi nanti ketika akan memilih karyawan yang baru, itu kita pilih karyawan yang nomor 114 dan juga yang 115. Gitu. Sekian penjelasan untuk Excel
mata kuliah Bisnis Analitik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah semuanya.